Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang biodata beliau. Nama beliau adalah Dr. Priyanti Kiswarini, Magister Kesehatan Spesialis Anak Konsultan, yang lebih akrab dipanggil dengan dokter ini. Beliau merupakan salah satu dokter anak senior yang bertugas di Rumah Sakit Ansari Saleh dan saat ini beliau merupakan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dokter ini untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Bu Sisil atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mohon izin untuk share screen dulu ya. Mohon izin, apakah bisa dilihat dengan Bisa, jelas, Dok? Ibu? Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kabid P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Madia, yang saya hormati seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Astaga, buat apa sih buahnya ini? Yang saya hormati Kepala Dinas Kementerian Agama Kabupaten Kota Madia, yang saya hormati seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Kota Madia, dan yang saya hormati seluruh pengelola UKS Kabupaten Kota Madia. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang pelaksanaan BIAS untuk melindungi anak usia sekolah dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Outline yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, pertama pendahuluan, kemudian definisi, pelaksanaan BIAS, penyakit PD3I dan pencegahan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan, BIAS adalah merupakan salah satu program pemerintah ini di dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Ini disebabkan karena adanya penurunan dari cakupan imunisasi yang kalau kita masih ingat ini pada beberapa waktu yang lalu pada masa era COVID, ini cakupan imunisasi kita sangat rendah. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pada masa COVID ini terjadi berbagai kendala pelayanan kesehatan termasuk imunisasi. Ini karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan dari data tahun 2019 ini ternyata ada 1,7 juta anak yang imunisasi dasarnya ini tidak tercapai lengkap. Nah, untuk mengatasi hal ini maka kita melakukan BIAS ini untuk meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus ini adalah untuk imunisasi ulangan bagi yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Jadi BIAS ini merupakan imunisasi lanjutan atau ulangan ini dengan tujuan untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan BIAS ini untuk melindungi anak Indonesia dari berbagai penyakit, sehingga dapat meningkatkan kesehatan anak Indonesia yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Mungkin perlu kita ketahui beberapa definisi ini ya, ini mengingatkan aja ini. Yang disebut sebagai imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang. Suaranya tidak kedengaran, Bu. Oh, mohon maaf. Imunisasi, mohon maaf, sudah bisa kedengaran jelas? Terdengar, Dok. Oke. Baik, saya lanjutkan. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang, baik itu secara aktif maupun pasif terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah atau dapat mengurangi pengaruh dari infeksi organisme. Yang disebut sebagai vaksinasi, ini adalah imunisasi yang aktif dengan pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi oleh sistem imun di dalam tubuh. Sementara yang disebut sebagai vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan yang aktif. Diharapkan dengan imunisasi ini dapat menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan, dan juga kematian.
pada penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Di antaranya adalah tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, hepatitis B, hemofilis influenza B, pneumonia, human papillomavirus, rubella, dan rotavirus. Tujuan dari imunisasi sendiri adalah secara umum melindungi seseorang terhadap penyakit tertentu yang diharapkan secara final ini adalah tereradikasinya suatu penyakit. Karena vaksinasi dapat menurunkan prevalensi penyakit ataupun mengubah epidemiologi suatu penyakit. Ini adalah jadwal imunisasi anak rekomendasi IDAI tahun 2023. Ini ditambahkan untuk dengue, ini sudah ada sediaan yang tetravalen ya, yang sebelumnya hanya sediaan chimerik aja. Jadi dibandingkan tahun 2020 ini hampir mirip, hanya pada dengue ini ada tambahan yaitu vaksin tetravalen. Kita kenal imunisasi rutin ini terdiri dari suatu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Yang disebut sebagai imunisasi dasar adalah serangkaian imunisasi yang diberikan kepada seseorang sampai tercapai efek protektif. Jadi ada imunisasi yang diberikan satu kali saja sudah tercapai efek protektif seperti BCG, kemudian ada beberapa imunisasi yang mesti diulang, misalnya DPT harus diulang 3 kali dulu sampai tercapai efek protektif, atau vaksin yang lainnya seperti itu. Biasanya ini diberikan pada anak-anak yang berusia sebelum 1 tahun. Terdiri atas hepatitis B, poliomielitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, juga pneumonia, dan campak serta rubella, serta yang terakhir nanti untuk bias ini ada HPV ini. Kemudian imunisasi lanjutan ini biasanya diberikan kepada anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun, terdiri atas imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis, serta campak. Imunisasi lanjutan ini diberikan juga kepada anak usia sekolah dasar terutama ya, ini terdiri atas imunisasi campak, tetanus, difteri, serta HPV. Kita juga mengenal beberapa jenis vaksin ya. Vaksin bisa berasal dari bakteri dan juga bisa berasal dari virus. Kemudian dari bakteri ini ada yang vaksin hidup ataupun vaksin yang dilemahkan atau diinaktifkan. Ini beberapa contoh saja. Mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu ini. Kemudian untuk pelaksanaan suatu vaksinasi, yang pertama syarat yang harus dipenuhi yaitu vaksin hanya diberikan kepada bayi dan anak yang sehat. Vaksin juga yang diberikan harus dalam kondisi yang baik. Penyimpanan dilakukan di almari es dan selalu dilihat belum lewat masa berlakunya. Pemberian imunisasi harus dengan teknik yang tepat juga, serta mengetahui jadwal imunisasi dengan melihat usia dan jenis imunisasi yang diterima. Atau kartu imunisasi, serta memberikan inform consent kepada orang tua atau keluarga sebelum melakukan tindakan imunisasi yang sebelumnya telah dijelaskan kepada orang tua apa manfaat, efek samping imunisasi, ataupun bila terjadi adanya kejadian ikutan pasca imunisasi yang dapat timbul setelah suatu pemberian imunisasi. Jadwal bisa kita lihat ya, kalau di sini warna ini sebenarnya menunjukkan waktu. Biru ini adalah waktu yang paling optimal untuk melakukan imunisasi. Kemudian kuning ini adalah waktu untuk melakukan kejar tangkap ya, catch up. Kemudian hijau muda ini adalah waktu untuk melakukan booster atau ulangan atau imunisasi lanjutan. Kemudian yang merah muda ini hanya dilaksanakan pada daerah endemis. Serta yang kuning tua ini ada yang diberikan kepada yang berisiko saja. Saya lanjutkan. Kemudian untuk bias ini yang dimaksud bias adalah salah satu bentuk kegiatan operasional dan imunisasi lanjutan pada anak sekolah yang dilaksanakan pada bulan tertentu setiap tahunnya. Dengan sasaran utamanya adalah seluruh anak sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, baik negeri ataupun swasta, serta institusi pendidikan SD lainnya seperti pondok pesantren, seminari, SDLT.
Dan berdasarkan Permenkes Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017, BIAS ini merupakan imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak sekolah dasar, terdiri atas imunisasi terhadap penyakit campak, tetanus, dan difteri, yang kemudian nanti akan disempurnakan dengan pemberian tambahan HPV yang dilaksanakan pada bulan imunisasi anak sekolah dan diintegrasikan dengan kegiatan usaha kesehatan sekolah. Ini adalah dasar pelaksanaan pemberian imunisasi human papillomavirus dalam program BIAS tahun 2002-2004. Mungkin ini hanya gambaran program imunisasi nasional ya. Ini dari anak baru lahir sampai pelaksanaan BIAS yang dimulai dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Ini khusus untuk BIAS pada kelas 1 SD diberikan campak atau MR 1 kali, kemudian DT pada bulan November. Kelas 2 diberikan TD, kelas 5 diberikan TD pada bulan November, kemudian diberikan 1 dosis human papillomavirus vaksin yang pertama, kemudian pada kelas 6 nanti diberikan human papillomavirus vaksin yang kedua. Pelaksanaan HPV ini memang secara bertahap dan baru dilaksanakan di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Kita yang berada di provinsi di luar Bali Jawa, ya ini baru dimulai tahun 2023. Program ini dimulai tahun 2016, yaitu di DKI Jakarta, kemudian di 2017 dilanjutkan di Yogyakarta, selanjutnya di Surabaya tahun 2018, 2019 dilakukan di Manado dan Makassar, 2020 di Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo, Jawa Tengah, kemudian 2021 di Kediri dan Lamongan, Jawa Timur, 2022 dilakukan di Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, kemudian kita provinsi di luar Jawa dan Bali, baru dimulai tahun ini ya, di tahun 2023. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang penyakit PD3I dan pencegahannya yang terkait dengan BIAS. Yang pertama adalah measles dan rubella. Pertama, campak atau measles ini penyebabnya adalah suatu virus dari famili paramyxovirus. Gejala klinisnya adalah demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek, mata berair dan kemerahan, ruam di seluruh tubuh. Diagnosisnya dilakukan dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Bisa dilakukan tes darah untuk memeriksa antibodi terhadap virus campak, kemudian PCR tes melalui swab tenggorok dan hidung, juga bisa melalui tes urin untuk mendeteksi adanya virus. Komplikasinya bisa berupa penyakit-penyakit yang cukup parah ini ya, diare, pneumonia, infeksi dan pemenggaan saluran nafas, infeksi telinga, dan ensefalitis. Sebenarnya kalau kondisi si anak baik, maka nyaris sedikit sekali yang akan menyebabkan komplikasi yang berat. Sehingga pencegahan adalah merupakan hal yang penting. Dan penyakit campak ini dapat dicegah dengan pemberian imunisasi MR. Rubella atau yang disebut sebagai campak Jerman ini disebabkan oleh virus rubella. Gejala klinisnya hampir nyaris mirip dengan campak ini ya. Demam, ruam, pembesaran kelenjar di belakang telinga atau di belakang kepala, batuk, nyeri kepala. Hanya bedanya ini ruamnya akan cepat hilang ya, di 3 hari itu biasanya hilang ini ya. Diagnosisnya dilakukan dengan cara melakukan anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik dan penunjang, yaitu pemeriksaan IgM anti-rubella. Komplikasinya, sekali lagi, kalau anaknya baik itu jarang memberikan komplikasi yang berat. Tetapi penyakit ini juga dapat menyerang ibu hamil, yang dapat menularkan kepada janinnya dan akan menimbulkan suatu kondisi yang berat, yaitu sindrom rubella kongenital, berupa penyakit jantung bawaan, tuli, katarak, retardasi mental, dan juga gangguan penglihatan, gangguan hati ataupun gangguan pada sistem darah. Dan penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi MR. Vaksin MR ini tiap 0,5 mililiter mengandung 1000 unit vaksin strain CCID 50 virus campak dan CCID 50 1000 unit virus rubella. Diberikan 2 kali pada umur 9 dan 18 bulan sesuai dengan Permenkes Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017. Kemudian diulang pada program BIAS yaitu di kelas 1 SD.
Dosis yang diberikan 0,5 mili subkutan pada lengan kiri atas atau pada anterolateral paha. Ini vaksinnya. Dulu kita kenal ini ya, campak tunggal, kemudian ditambahi dengan rubella. Sehingga ini bentuk dari vaksin yang sekarang kita pakai, yaitu MR. Selanjutnya adalah difteri. Difteri ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang ditularkan dengan cara menghirup atau menelan percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita saat batuk ataupun bersin. Dengan gejala klinisnya demam, nyeri tenggorok, suaranya serak, muncul benjolan karena adanya pembesaran kelenjar getah bening di leher, serta terdapatnya lapisan abu-abu di tenggorok atau di daerah tonsil atau amandel. Diagnosisnya dengan dilakukan pemeriksaan swab atau usap tenggorok yang kemudian akan dilakukan kultur. Komplikasi bisa terjadi kondisi yang berat, radang otot jantung atau miokarditis, pneumonia, gagal ginjal, dan kerusakan saraf ataupun kelumpuhan. Namun demikian, ini dapat dicegah dengan imunisasi DPT, DPAT, ataupun DT. Tetanus ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang dapat ditularkan melalui tanah, debu, tinja manusia atau hewan, serta permukaan benda-benda yang berkarat yang terkontaminasi dengan bakteri tersebut. Gejalanya berupa kaku otot yang luas hingga leher, lengan, dan perut. Ini biasanya anaknya dalam kondisi sadar ya, kejang tapi dalam kondisi sadar. Nyeri kepala, sesak nafas, gelisah, dan sensitif terhadap cahaya, suara, ataupun sentuhan. Demamnya sangat tinggi, bisa lebih dari 38 derajat Celcius. Berkeringat yang berlebihan, air liur keluar terus-menerus. Kemudian tekanan darah bisa meningkat tinggi, peningkatan detak jantung, dan gangguan irama jantung. Diagnosis dilakukan anamnesis serta pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Komplikasinya bisa terjadi gangguan nafas, emboli paru, pneumonia aspirasi, henti jantung, gagal jantung, dan gagal ginjal akut. Pencegahannya diberikan imunisasi melalui imunisasi DPT, DPAT, serta TD. Ini salah satu bentuk dari vaksinnya. Kemudian ini yang terakhir, ini kanker serviks. Tadi disebutkan bahwa akhir-akhir ini semakin banyak ditemukan kasus kanker serviks dan juga angka kematian terkait kanker serviks. Setiap harinya didapatkan sekitar 88 kasus baru dan 50 kematian yang terkait dengan kanker serviks. Penyebabnya ini 70-90% diketahui adalah human papillomavirus. Penularannya bisa berupa kontak langsung ataupun hubungan seksual atau ibu hamil ke bayinya. Gejala infeksi HPV ini dapat dilihat melalui munculnya beberapa kelainan seperti adanya kutil di kulit, juga di beberapa bagian yang lain, misalnya di area genitalia. Kemudian adanya flek atau perdarahan di luar jadwal menstruasi ataupun saat pasca menopause. Kemudian durasi menstruasinya yang lebih panjang, serta lebih banyak dari biasanya, bisa disertai nyeri sekitar panggul, kemudian kehilangan nafsu makan, mudah lelah, keputihan yang tidak normal. Diagnosis bisa dilakukan tes IVA, pap smear, tes DNA juga. Pencegahannya diberikan imunisasi human papillomavirus. Ini ada beberapa vaksin yang kita bisa pakai. Targetnya untuk bias ini pada tahun 2002 ini sebanyak 13,1 juta anak. Namun demikian pada tahun 2020 ini terrealisasi hanya sekitar 58-60% dari targetnya ini. Misalnya pada kelas 1 ini pencapaian MR-nya hanya 60,9% dari target yang seharusnya 95%. Tidak berbeda jauh ini pencapaian DT yang 95,4% pada kelas 1 dan pada kelas 2 58,8%. Jadi sebenarnya kita masih punya PR yang besar ya ini ya untuk pencapaian target bias. Mengapa? Karena sebenarnya target yang ingin dicapai adalah dengan cakupan yang tinggi. Ini tujuannya supaya tercapai suatu herd immunity. Herd immunity ini adalah ketahanan populasi atau ketahanan masyarakat gitu ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam gambar ini ada satu orang yang tidak terimunisasi. Tetapi orang ini akan dengan sendirinya
terjaga atau terproteksi oleh semua orang yang berada di sekitarnya yang mendapatkan imunisasi dengan baik. Berbeda apabila ini banyak orang yang tidak terimunisasi dengan baik, maka virus atau bakteri akan mudah sekali menyerang orang yang tidak terimunisasi ini. Inilah sebenarnya target cakupan yang tinggi pada kondisi program BIAS kita. Mungkin saya juga perlu mengingatkan bahwa imunisasi dapat menyebabkan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang kita kenal sebagai KIPI. Ini adalah suatu kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi. Tetapi kejadian ini tidak harus berupa reaksi vaksin ya. Bisa saja merupakan kesalahan prosedur, juga bisa merupakan koinsiden ataupun reaksi kecemasan dari yang divaksinasi atau hubungan kausal yang sebenarnya tidak dapat ditentukan dengan jelas. Reaksinya bisa berupa reaksi yang ringan saja ataupun reaksi yang berat. Reaksi ringan ini bisa berupa reaksi lokal yang terjadi di area tubuh tertentu, misalnya terjadinya kemerahan, nyeri, ataupun bengkak di tempat suntikan. Bisa juga reaksi sistemik yang terjadi di seluruh tubuh, misalnya didapatkan demam, nyeri otot seluruh tubuh, atau nyeri sendi, badan lemah, nyeri kepala, dan sebagainya. Reaksi berat ini walaupun jarang terjadi mungkin perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena reaksi berat ini dapat menyebabkan gejala-gejala yang berat sampai menyebabkan kematian ya. Jadi mungkin satu kejadian saja bisa menyebabkan kondisi yang sangat mempengaruhi program imunisasi. Berupa kejang, trombositopenia berat, hipotonik hiporesponsif episode, reaksi alergi berat, ataupun kondisi menangis terus-menerus. Baik, mungkin saya sudah sampai pada kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, imunisasi merupakan upaya yang efektif untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang atau kelompok orang terhadap suatu penyakit tertentu. Dan ini berupa imunisasi dasar ataupun imunisasi ulangan. BIAS ini merupakan suatu imunisasi ulangan yang ditujukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan untuk menjaga agar titer antibodi berada dalam efek protektif. Cakupan yang tinggi ini akan harapannya dapat menjamin tercapainya suatu herd immunity sehingga dapat dicapainya suatu kesehatan anak secara umum. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa penyakit-penyakit berat yang dapat dicegah dengan imunisasi tadi dapat dihindari dengan pemberian imunisasi yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Imunisasi penting untuk perlindungan anak Indonesia dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih dokter ini untuk penyampaian materinya. Banyak informasi yang kita dapat gali dan juga menambah pengetahuan Bapak Ibu yang berhadir pada Zoom ini. Baiklah, saya akan membuka tanya jawab. Mungkin ada 3 pertanyaan dulu. Teman-teman boleh raise hand ataupun di kolom chat. Sepertinya di yang raise hand belum ada ya, baru ada di kolom chat. Baiklah, di sini ada 2 pertanyaan Dok dari kolom chat. Yang pertama adalah, apakah pemberian imunisasi MR bisa diberikan bersamaan dengan obat cacing atau harus ada jeda? Itu pertanyaan pertama ya Dok. Yang kedua, bagaimana seandainya orang tua murid tidak menerima, bahkan tidak mengizinkan anaknya untuk imunisasi? Apa upaya dan tindakan yang terbaik? Begitu Dok. Mungkin 2 pertanyaan ini dulu Dok. Baik, terima kasih Ibu Sisil. Terima kasih ya atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Ini saya akan mencoba menjawab. Yang pertama ini terkait dengan imunisasi MR. Apakah boleh diberikan bersama-sama dengan obat cacing atau harus ada jeda?
Secara umum sih sebenarnya tidak ada pengaruh ya. MR ini diberikan bersama dengan obat cacing. Jadi kalau saya boleh berpendapat sih sebenarnya tidak perlu dijeda-jeda. Atau kalau misalnya kondisi anaknya masih eh, perlu ditenangkan dulu, boleh juga dilakukan jeda. Artinya tidak ada keharusan apakah harus berjeda atau tidak. Intinya tidak ada pengaruh, baik itu dilakukan bersama atau dilakukan yang pada kondisi yang berbeda, waktu yang berbeda. Bahkan Bapak-Bapak Ibu sekalian, untuk satu kondisi, dua imunisasi yang diberikan bersama-sama dengan tempat yang berbeda juga diperbolehkan. Jadi tidak saja imunisasi bisa diberikan bersama dengan minum obat ya yang notabene rutenya berbeda gitu ya. Bahkan untuk suatu imunisasi yang dikerjakan bersama-sama itu juga boleh diberikan. Kita kan kenal itu namanya imunisasi ganda ya, diberikan di dua sisi yang berbeda. Ini program ini juga dikenalkan untuk meningkatkan cakupan imunisasi, kemudian untuk menyederhanakan atau mengefisiensikan waktu kunjungan, dan juga mungkin untuk mencegah rasa trauma anak untuk bolak-balik datang ke tempat pelayanan imunisasi. Mungkin untuk jawaban pertanyaan pertama seperti itu, Ibu Sisil. Ya, terima kasih, Dok. Pertanyaan keduanya, Dok. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana seandainya orang tua tidak mengizinkan seorang anaknya untuk diberikan imunisasi? Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, ini merupakan hal yang banyak kita temui dalam pelaksanaan program imunisasi kita. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Atau bagaimana usaha kita supaya bisa memahamkan orang tua tersebut bahwa si anak memang harus dilakukan imunisasi seperti itu. Mungkin Bapak-Bapak Ibu juga mengenal banyak kelompok-kelompok haters imunisasi ya, kelompok-kelompok anti imunisasi yang mungkin semakin hari semakin bertambah banyak. Itu juga tantangan kita untuk melaksanakan program imunisasi ini. Jadi yang pertama-tama kita mungkin memberi pemahaman dulu apa sih pentingnya setiap anak harus mendapat imunisasi. Tadi sudah saya sampaikan, jadi setiap anak itu mengapa mesti dapat imunisasi? Karena memang untuk pertahanan diri sendiri dulu. Yang kedua, untuk pertahanan sekitar atau komunitas seperti itu. Jadi apabila seorang anak ini tidak mendapatkan imunisasi, maka dia akan merupakan terlemah untuk diserang oleh penyakit-penyakit yang dapat penyakit menular tadi ya. Jadi apabila seorang anak ini tidak diberikan imunisasi, maka tadi dapat merupakan tidak terlemah atau sasaran yang paling empuk bagi kuman-kuman yang ada di sekitar untuk menyerang anak tersebut. Yang kedua, apabila tidak tercapainya cakupan, maka penyakit-penyakit yang sejatinya bisa dicegah dengan imunisasi tadi dapat menyerang anak-anak kita. Tidak saja pada anak yang tidak diimunisasi, tapi mungkin pada sekitarnya juga akhirnya dapat menyerang juga. Tetapi sekali lagi, pada anak yang sudah diimunisasi, walaupun terserang, seandainya bisa terserang, maka biasanya bentuknya adalah tidak berat dan sangat mungkin dapat dicegah kecacatan atau kematian. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga perlu untuk menjelaskan bahwa setiap imunisasi itu tujuannya pasti baik. Walaupun demikian, memang ada efek-efek yang kurang menguntungkan, misalnya bisa terjadi KIPI. Cuman kejadian KIPI ini kan juga tidak terlalu banyak. Dan
kita sebagai pelaksana program sudah siap untuk mengatasi apabila terjadi KIPI. Itu harus disampaikan supaya tidak ada kekhawatiran. Kemudian mungkin ada terkait isu-isu yang tidak halal dan sebagainya, mungkin juga perlu disampaikan ke orang tua sehingga orang tua tidak lagi ada kekhawatiran atau kegalauan berkaitan dengan masalah regimen dari vaksinnya sendiri. Dan memang sih yang terakhir untuk orang tua memutuskan apakah anaknya perlu diimunisasi atau tidak, atau diimunisasi atau tidak. Mungkin juga kita perlu singgung bahwa hak seorang anak juga harus dipenuhi. Salah satunya adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Itu mungkin kita perlu singgung. Jadi ibu-ibu yang menolak anaknya untuk divaksinasi sebenarnya tidak memenuhi hak anak tersebut, bisa seperti itu. Tapi memang kita tidak boleh memaksakan. Memaksakan itu dalam artian bahwa si ibu kekeh untuk tidak mengizinkan anaknya untuk diimunisasi. Mungkin kita berikan pilihan, boleh imunisasi di dokter yang biasanya si anak tersebut dilakukan imunisasi. Mungkin secara psikis mamanya lebih merasa mantap atau merasa pede untuk dilakukan vaksinasi di tempat dokter, misalnya seperti itu. Mungkin itu salah satu atau beberapa hal yang bisa disampaikan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman apa pentingnya imunisasi. Mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Demikian Ibu Sisil. Ya, terima kasih dok. Sepertinya cukup jelas sekali jawaban dari dokter baik di pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua ya dok. Kita masih menanti teman Bapak dan Ibu yang berhadir. Apabila ada pertanyaan boleh raise hand atau menulis di kolom chat. Seperti ini ada Japrian nih dok tentang HPP. Jadi kalau misalnya ini kan HPP khusus buat anak perempuan ya dok. Kalau anaknya lagi haid nih, lagi menstruasi, apakah boleh diberikan dok imunisasi HPP? Baik, pertanyaan tentang HPV ya. Ini kan HPV yang memang baru sama sekali ya. Kita baru mengenalkan di program tahun 2023 ini Ibu Sisil ya. Karena memang datanya Kalimantan Selatan ini di tahun 2023. Ini sebenarnya vaksin HPV ini sudah kita kenal lama ya, tapi masuk di program pemerintah baru di 2022. Tapi sebenarnya dari pelaksanaan yang sudah dilaksanakan di berbagai tempat tadi dilaksanakan mulai tahun 2016 ya di berbagai kota yang ada di Indonesia yang lainnya. Baik, untuk anak perempuan, seandainya lagi haid, apakah boleh? Sebenarnya kondisi haid juga tidak ada kaitan dengan pemberian vaksin. Jadi kalau saya ditanya boleh tidak? Jawabannya boleh banget. Jadi tidak perlu menunggu sampai tidak haid atau sampai bersih gitu, tidak. Jadi monggo saja mau dilaksanakan kapan saja. Tidak ada kaitannya apakah si anak harus tidak dalam kondisi yang tidak. Seperti itu, Ibu Sisil. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan memuaskan ini. Ya, baik dok, cukup jelas sekali ya dok. Nah, ini masih ada dok pertanyaan dari kolom chat dok. Misalnya, pada saat imunisasi COVID kemarin, anaknya itu ada riwayat kejang demam atau kejang epilepsi dok. Apakah boleh diberikan imunisasi HPP? Mohon maaf, Ibu Sisil, kalau saya tidak salah tangkap, pada saat COVID ya? Ya, iya Bu. Pada saat imunisasi COVID kemarin, anaknya ada riwayat kejang demam atau kejang epilepsi. Jadi, bolehkah anak tersebut diberikan imunisasi HPP pada saat bias ini, dok? Oh, iya, baik. Jadi sebenarnya setelah pengalaman kemarin ya, setelah imunisasi
COVID ada riwayat kejang demam, gitu ya? Atau ada KIPI seperti Gitu, itu ya? Ada KIPI ya? sepertinya. KIPI Cuman ada di riwayat saja. Sebenarnya kalau epilepsi, Dok. epilepsi, nah Ya. epilepsi kalau tidak ada bangkitan, sebenarnya epilepsi yang terkontrol baik sih tidak ada masalah sih menurut saya ya Ibu ya. Kemudian adanya riwayat kejang demam itu harus hati-hati saja sih, karena seperti yang kita ketahui bahwa beberapa efek samping dari vaksin bisa menimbulkan kejang. HPV sebenarnya jarang sekali menimbulkan kejang, tapi tetap kita harus berhati-hati bahwa efek dari vaksin bisa kejang. Kalau kita melihat KIPI, sebenarnya KIPI bisa terjadi tidak saja terkait dengan efek dari vaksinnya sendiri, tapi bisa koinsiden, bisa terkait dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan vaksinnya. Ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh, masih boleh banget gitu ya, tidak ada apa namanya kontraindikasi untuk dilakukan vaksin HPV. Jadi kalau epilepsi terkontrol atau hanya ada riwayat kejang demam, saya kira masih boleh banget. Kejang demam di atas usia 6 tahun sih memang sudah sangat jarang. Walaupun kita juga mengenal adanya kejang demam plus yang bisa terjadi di atas usia tersebut. Pada anak-anak yang mendapatkan imunisasi human papillomavirus adalah anak-anak besar ya, yang usianya mungkin sudah 11 atau 12 atau di atas 10 tahun. Mungkin bisa lebih aman sih kalau yang mempunyai riwayat kejang demam. Jadi saya kira demikian, Ibu Sisil. Ya, terima kasih dokter atas jawaban pertanyaannya. Masih kita tunggu mungkin beberapa saat. Apa ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta Zoom? Boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Sepertinya Ya, Bu ya. Sisil, ya mungkin langsung Iya. saja ya dari high school. Oh iya, boleh Bapak. Ya, Saya persilakan. Oke, makasih Bu Sisil. Mungkin langsung ke Ibu narasumber. Ini mungkin terkait juga dengan pertanyaan sebelumnya tadi yang menjadi permasalahan banyak di lapangan ini dari teman-teman kita di lapangan mengenai masalah apa tadi setuju tidak setujunya orang tua ini untuk divaksin atau diimunisasi. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi juga ada disinggung juga masalah info concern kita. Ya. Ya. Nah, ini bentuknya seperti apa, Bu? Apakah mungkin secara tegas harus tertulis atau mungkin secara lisan saja? Ini juga akan merepotkan kawan-kawan di lapangan kalau misalnya tertulis dan kemungkinan ya kalau tertulis misalnya setuju apa tidak setuju itu pasti nanti banyak yang kemungkinan yang tidak setuju seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada masukan dulu ya kalau tidak salah ya karena ini program nasional Bu, program nasional sudah. Jadi persetujuan itu sebenarnya tidak diperlukan lagi. Nah, apakah ini betul apa seperti itu? Supaya teman-teman kita di lapangan mudah Bu untuk pelaksanaan ini. Terima kasih dulu Bu. Ya. Mungkin saya langsung jawab Ibu Sisil, boleh? Tinggi Bu, silahkan Ibu. Terima kasih sekali Bapak dari ASU yang menanyakan tentang teknis pelaksanaan bias ini di masyarakat ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, informed consent yang saya maksud adalah suatu penjelasan saja. Artinya kita mesti menerangkan dulu kepada orang tua. Orang tua ini tidak harus satu-satu ya kalau apa namanya secara umum misalnya bisa bersama-sama, misalnya yang datang berapa, atau sambil kita ajak ngobrol, itu kita kan mesti memberitahu dulu, seperti itu sih. Itu secara liga artis sebenarnya memang harusnya ditepati seperti itu. Tetapi kalau ini sifatnya program, memang seperti dalam tanda kutip keharusan ya, walaupun keharusan ini tidak seperti kata wajib dalam arti kalau tidak dipenuhi maka ada
punishment atau ada hukuman seperti itu, tidak. Jadi walaupun ini satu program atau keharusan, memang sebenarnya harusnya tetap ada apa itu? Ada kesepakatan. Artinya tidak Anda mau tidak mau harus diimunisasi karena ini program, tidak seperti itu. Intinya kita sebenarnya kata harus itu kita lebih perhalus gitu ya, lebih perhalus itu karena ada hak dari keluarga terhadap anak tersebut ya. Jadi tetap harus ada penjelasan yang sifatnya adalah pemberitahuan. Paling tidak kalau di sekolah, kalau yang saya tahu itu adalah pemberitahuan, misalnya besok akan dilakukan program imunisasi, program bias pada kelas 1 akan dilakukan imunisasi ini, pemberitahuan kepada keluarga seperti itu. Nanti mungkin dari Bapak Ibu atau orang tua dari si anak ini akan memberikan respon ya kalau seperti itu. Artinya kan sebenarnya adalah komunikasi ya. Jadi tidak serta-merta kemudian karena ini program ya harus dilaksanakan tanpa harus melibatkan orang tua. Ini mungkin maksud saya untuk inform consent seperti itu. Apakah tertulis atau tidak inform consent-nya? Saya kira tidak ada ya, tidak ada yang tertulis. Tertulis itu misalnya tindakan yang khusus di rumah sakit itu memang ada sih bentuk inform consent yang mesti dipenuhi secara tertulis. Tapi khusus untuk vaksin ini inform consent yang dimaksud adalah penjelasan seperti itu. Komunikasi antara petugas dengan yang akan divaksin. Kalau ini anak, maka komunikasinya dengan orang tua. Mungkin seperti itu, Bapak. Jadi sekali lagi, mungkin tidak perlu inform consent yang tertulis, tetapi ini walaupun program, tetap harus ada komunikasi yang baik antara petugas dengan keluarga dari anak yang akan divaksin. Ini demi untuk kelancaran juga keamanan dari program yang kita laksanakan. Mungkin jawaban saya seperti itu, Ibu Sisil. Mudah-mudahan memuaskan Bapak dari HSU. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Oke, makasih juga Bu. Iya. Ya. Makasih dokter ini. Apa Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kita tunggu sejenak. Boleh raise hand? Atau sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan menutup. Terima kasih karena pada pagi. Informasi tentang Bulan Imunisasi Anak Nasional kepada Bapak dan Ibu yang telah berhadir di baik menutup kesempatan ini. Maaf dan Mohon maaf putus-putus Ibu Sisil. Ya, terima kasih untuk dokter ini, untuk narasumber hebat pada pagi ini telah menambah informasi dan juga menambah pengetahuan kita, khususnya yang telah berhadir di acara Zoom ini. Saya akan menutup sesi pertama kita ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan hilaf, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih juga Ibu Sisil dan juga semua yang hadir. Saya boleh mohon izin untuk undur diri? Tinggi dok. Saya mohon izin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sisil beserta narasumber tadi dari Ketua IDAI. Mungkin lanjut lagi materi yang kedua yaitu pelaksanaan dan pemeriksaan status riwayat imunisasi dan bulan imunisasi anak sekolah. Yang mana narasumber kita dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan yang akan dimoderatori oleh Bu Sisil. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sisil. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Baiklah, ternyata saya bertugas jadi moderator lagi pada sesi yang kedua.
Kita akan melanjutkan di sesi 2 ini, kita akan melakukan diskusi panel. Ada 3 pemateri hebat pada sesi ini. Ada Dr. Lili Banona Rifai dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi. Materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Mas Rani dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, dan pemateri ketiga adalah Bapak Ahmadi dari Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan memulai materi sesi kedua dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Lili Banona. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Dok. Apa suara saya terdengar? Pagi, terdengar. Suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Apa kabarnya pagi ini, Dok? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyampaikan informasi tentang narasumber kita. Nama beliau adalah Dr. Lili Banona Rifai, Magister Epidemiologi. Saat ini beliau adalah Ketua Tim Kerja 4 Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI yang membawahi imunisasi usia sekolah dan sumber daya imunisasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Lili untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak-Bapak, kawan-kawan semua dari Dinas Kesehatan Provinsi, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kalimantan Selatan, kemudian Bapak Ibu yang mewakili dari Dinas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan dan di semua kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, kemudian Bapak Ibu Kanwil Kemenak ya yang ada di provinsi maupun di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Bapak Ibu yang hadir, yang mohon maaf jika saya belum bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali lagi atas perkenan kehadiran dan atas undangan ya kami bisa hadir di sini untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah. Izin saya share screen. Oke, sudah tampak ya. Biar sinyalnya tidak terganggu, saya mohon izin stop off kamera dulu ya Bapak Ibu. Oke. Sudah tampak slideshow ya. Pada hari ini perkenankan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan BIAS, mulai dengan pendahuluan, kemudian capaian BIAS kita tahun lalu, kemudian untuk BIAS tahun ini ada kegiatan pemeriksaan status riwayat imunisasi dari peserta didik baru, kemudian penyelenggaraan BIAS-nya sendiri, dan terakhir penutup. Izin Bapak dan Ibu semua, tanggal 31 Mei lalu, Menteri Kesehatan bersurat kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta kepada Menteri Agama untuk kembali mengingatkan atau memohon dukungan tentang pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah, yang intinya adalah menyampaikan bahwa pada tahun ini harapannya pada saat pendaftaran murid baru itu sudah dapat dimulai memintakan catatan riwayat imunisasi dari peserta didik baru begitu. Dan sudah bisa memulai sosialisasi tentang pelaksanaan BIAS yang sebenarnya akan dilakukan bulan Agustus dan November. Jadi kemarin itu harapannya pada saat penerimaan peserta didik baru, hal ini sudah disampaikan atau sudah bisa dimintakan riwayat imunisasinya. Namun jika riwayat imunisasi memang belum sempat dimintakan waktu pertama masuk sekolah, mungkin bersamaan dengan penyelenggaraan BIAS itu bisa dilakukan sekalian. Kemudian di tahun 2022 kemarin, untuk penguatan imunisasi BIAS ini yang sebelumnya hanya berdasarkan SK bersama 4 menteri yang terkait dengan UKS, karena di dalam UKS itu kan ada
ada layanan kesehatan ya, di situ termasuk imunisasi. Nah, di tahun 2022 ini dikuatkan lagi, selain tentang layanan imunisasi, di situ meliputi bias dan pemeriksaan riwayat imunisasi peserta didik baru, juga ada yang disebut dengan aksi bergizi. Namun untuk aksi bergizi ini bukan untuk murid SD atau madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat, tapi kalau untuk aksi bergizi ini adalah pemberian pil tambah darah untuk siswi-siswi SMP atau madrasah sanawiyah atau SMA atau madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah atau bentuk lain yang sederajat ini. Jadi di tahun 2022 ada lagi. Nah, mungkin tadi dokter Kisrini ya sudah menyampaikan tentang imunisasi itu apa, vaksinasi itu apa, kemudian vaksin apa. Nah, izin kami ingin menyampaikan bahwa imunisasi itu yang tadinya kita hanya mengenal imunisasi untuk anak 0 sampai 11 bulan bayi, sekarang kita mengenalnya adalah istilah imunisasi rutin lengkap, bukan imunisasi dasar lagi. Jadi kalau dulu-dulu kita hanya tahu bahwa pokoknya kalau bayi itu sudah 9 bulan atau sudah 1 tahun sudah tidak ada lagi imunisasi-imunisasian gitu. Nah, sekarang sesudah melewati usia 1 tahun pun anak-anak itu sebelum usia 2 tahun masih ada lagi yang kita sebut dengan imunisasi lanjutan bawah usia 2 tahun atau baduta. Harus lengkap disebut lengkap untuk baduta itu sesudah ditambahkan lagi 1 suntikan atau 1 dosis untuk DPT-HB/HIV, campak rubella 1 dosis, dan PCP-nya ditambah lagi 1 dosis. Nah, tadi Dokter Rini juga menyampaikan nggak cukup nih, ternyata ada beberapa jenis-jenis imunisasi yang semakin bertambah usia dia semakin menurun kekebalannya. Nah, karena itu harus ditambahkan atau diulang kembali pada saat anak usia sekolah. Tidak sama dengan jenis-jenis imunisasi yang sebelumnya, karena hanya beberapa jenis imunisasi yang menurun, maka pada usia sekolah ini nanti akan ditambahkan imunisasi campak rubella 1 dosis dan DT 1 dosis ini untuk anak setara dengan kelas 1 SD. Kemudian TD 1 dosis untuk kelas 2, dan di kelas 5 nanti akan mendapat lagi TD 1 dosis. Nah, tadi dokter ini juga menyampaikan tentang imunisasi baru nih, HPP. Untuk diketahui Bapak dan Ibu semua, imunisasi HPP ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2016, namun belum di semua provinsi di Indonesia, baru di beberapa provinsi istilahnya demonstrasi begitu. Nah, di akhir tahun 2022 kemarin sudah ada 120 kabupaten kota yang melakukan ini. Nah, di tahun ini barusan di launching tanggal 9 Agustus kemarin, launchingnya kita laksanakan secara nasional di Manado. Nah, sejak launching tanggal 9 itu HPP ini sudah harus dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi pada siswi nanti kelas 5 untuk daerah yang baru tahun ini melaksanakan akan diberikan 1 suntikan HPP. Nanti tahun depan siswi kelas 5 ini naik ke kelas 6, baru dia akan mendapatkan suntikan HPP lagi, itu dosis keduanya. Jadi siswi kelas 6